Di sebuah rumah sakit, tepatnya di ruang cempaka perawatan intensif penyakit dalam, terdapat kepala ruangan dan katim, serta dua perawat yang dan semalam sedang melakukan operan chef untuk mengetahui kondisi pasien di ruang tersebut yang akan dibahas pada pre-conference. Mengetahui jumlah pasien, asuhan keperawatan apa saja yang sudah dilakukan, ada kendala apa dalam melakukan asuhan keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Setelah tadi saya melakukan operasi biar sekarang kita langsung saja ke kegiatan pre-conference untuk tim 1 dan tim 2. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada tim 1 untuk memulainya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Sinta yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Untuk laporan yang saya dapat dari perawat jenis malam, yaitu pagi hari ini pasien berjumlah 6 orang. Dengan 2 orang pasien, kelolaan tim 1 dengan saya sendiri sebagai katim, dan rekan saya ada Nusfera serta Nurse Feby. Dan 4 pasien lainnya dikelola oleh tim 2, dengan katim tim 2 ada Nurse Vanessa, serta rekannya ada Nurse Pratiwi, Nurse Krisna, dan serta Nurse Cindy. Baik, langsung saja untuk tim 1 untuk memperkenalkan pasien yang akan dikelola masing-masing. Dimulai dari Nusfera. Baik, untuk tim 1 ada 2 pasien kelolaan kami dengan Nyonya Rahma 37 tahun, kamar 3A dengan keluhan sesak napas sudah mulai membaik per tadi malam pemeriksaan. Namun ada kendala di tim 1 yaitu dengan pasien yang bernama Nyonya Pika yang berusia 41 tahun, kamar 4B dengan diagnosa ISPA. Kami dapat laporan dari perawat dinas malam kalau awalnya kadar oksigen itu 3 lpm dengan kadar oksigen 95%. Ternyata saat jam 12 saat dicek itu ternyata kadar oksigennya menurun menjadi 89%. Dan pasien itu masih mengeluh sesak napas dan malah memberat. Jadi perawat yang dinas malam tadi itu menaikkan kadar oksigen menjadi 6 lpm atas konsul dokter. Namun pada pagi hari dicek itu belum ada perubahan. Kami selaku tim 1 melakukan koordinasi untuk asuhan perawatan apa yang harus dilakukan agar keadaannya Nyonya membaik. Apakah perlu konsul ulang dengan dokter atau dari rekan-rekan sekalian dari saya? Izin masuknya, menurut pendapat saya mengenai asuhan perawatan yang akan diberikan kepada Nyonya Pika, yaitu mengganti nasal kanul menjadi simple mask. Lalu kita juga akan memantau untuk beberapa jam ke depan jika di dalam pemantauan kadar oksigen masih rendah. Mungkin nanti akan diganti ke non-rehabilitating mask dengan konsul dokter terlebih dahulu. Ya mungkinnya betul kata Nurse Feby, nanti kita akan penggantian nasal kanul ke simple mask dan juga kita nanti akan melakukan pemantauan untuk beberapa jam ke depan untuk melihat bagaimana kondisi Nyonya Pika. Bagaimana rekan-rekan dari semua, apakah ada saran atau baiknya bagaimana untuk Nyonya Pika ini? Ya baik, izin berbicara, saya selaku ketua tim 2. Menurut pendapat saya setuju dengan ketua tim 1. Mungkin nanti saran saya jangan lupa ya minta persetujuan dari keluarga pasien untuk mengganti simple mask. Oh iya, nanti jangan lupa untuk melakukan pemantauan khusus untuk kondisi Nyonya Pika. Jika mungkin nanti masih belum ada perubahan, bisa kita koordinasikan dengan dokter untuk tindakan selanjutnya. Mungkin saran saya cukup sekian. Barangkali ada dari rekan-rekan sekalian yang memberikan saran, saya persilakan. Ya, mungkin sudah cukup. Baik, sekiranya begitu pemaparan dari tim 1. Jika tidak ada saran lagi, saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim 2. Baik, terima kasih kepada Nurse Nadila selaku ketua tim 1. Sebelumnya saya ketua tim 2 izin melaporkan berdasarkan hasil operan tadi pasien kelolaan tim 2 yaitu berjumlah 4 orang. Lalu nanti pasien kelolaan saya sendiri yaitu Nyonya Nunu, usianya 44 tahun, di ruangan 6C akan dilakukan tindakan teks mantuk dikarenakan curiga TBC. Lalu ada pasien kelolaan Nurse Pratiwi, salah satu pasien dengan nama Nyonya Siti, usianya 40 tahun, di kamar 6B dengan diagnosa FVC pleura untuk
tindak lanjutnya akan dilaporkan oleh Nurse Pratiwi. Silakan. Ya baik, terima kasih kepada Nurse Vanessa. Saya Nurse Pratiwi. Untuk pasien saya atas nama Nyonya Siti dengan keluhan nyeri dada dan sesak nafas yang semakin lama semakin memburuk keadaannya, dan juga terakhir berdasarkan hasil lab dan konsultasi dari dokter itu harus segera dilakukan operasi, dan jangan lupa untuk dilakukan informed consent. Sekiranya begitu, saya lanjutkan kepada Nurse Nindi. Baik, terima kasih Nurse Pratiwi. Saya Nurse Nindi izin melaporkan bahwa pasien yang akan saya tolak atas nama Bapak Jono, usianya 60 tahun, di kamar 7B dengan penyakit paru obstruktif kronik. Keadaannya sudah mulai pulih, sudah merasa membaik dan akan melanjutkan intervensi. Selanjutnya saya serahkan kepada Nurse Tisna. Dan dari saya akan mengelola pasien atas nama Tuan Tono, usianya 56 tahun, kamar 7A. Pasien dengan asma dan alhamdulillah keadaannya sekarang mulai pulih dan membaik. Namun akan melanjutkan intervensi dan tetap dipantau. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Nurse Vanessa. Baik, terima kasih rekan-rekan dari tim 2. Hasil pemaparan pasien kelolaan tim 2 saya rasa sudah cukup, dan jangan lupa untuk kita semua selalu menjalankan asuhan keperawatan sesuai SOP dan aturan yang berlaku. Mungkin itu dari laporan tim 2, saya kembalikan kepada Ibu Sinta selaku kepala ruangan. Baik, terima kasih kepada tim 1 dan tim 2 untuk pemaparannya. Apakah ada masalah yang ingin dibicarakan lagi? Sudah cukup dari tim 2. Ya, baik, kalau sudah cukup, saya izin untuk menyimpulkannya tadi beberapa masalah yang dibicarakan di pre-conference. Yang pertama itu dari tim 1 atas nama Nyonya Tika dengan ISP tadi menyatakan sesak nafas dan perlu pemantauan keadaan oksigen. Oke, kalau begitu jangan lupa untuk tim 1 untuk selalu memantau kondisi pasien tersebutnya dan juga standby untuk non-revitimasnya jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, untuk tim 2 ada pasien untuk tindakan rencana operasi atas nama Nyonya Siti. Oke, kalau begitu untuk tim 2 jangan lupa untuk melakukan informed consent kepada pasien dan keluarganya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau begitu rekan-rekan jangan lupa untuk selalu melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan SOP yang berlaku, lakukan dokumentasi dengan baik. Baik, sebelum memulai kegiatan asuhan keperawatan kita hari ini, kita mulai dengan berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk kegiatan pre-conference kali ini. Saya rasa cukup ya. Selamat menjalankan aktivitas dan melakukan asuhan keperawatan dengan baik. Terima kasih. Ya, iya, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, seperti biasa sebelum kita melakukan operasi kita melakukan post conference terlebih dahulu ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Katim 1 terlebih dahulu untuk memulai post conference-nya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sinta selaku Kepala Ruangan. Saya sebagai Katim 1 izin untuk menyampaikan kondisi pasien kelolaan kami yang berjumlah 2 pasien. Untuk Nyonya Rahma kondisinya sudah mulai membaik. Nanti saya dan tim lainnya akan mengkonsultasikan kepada dokter apakah Nyonya Rahma ini boleh pulang atau tidak. Dan juga untuk Nyonya Tika kondisinya setelah dilakukan penggantian dari dasar kanul ke simpol mes dengan kadar SO2 membaik, yakni berada di rentang 98% dengan oksigen 3 liter per menit. Untuk rencananya karena kondisinya Tika sudah mulai membaik, kita akan mengkonsultasikan mengenai kadar oksigen selanjutnya ke dokter. Bagaimana, ada yang ingin ditambahkan? Ini cukup. Cukup, kalau begitu dilanjutkan untuk tim 2 untuk melakukan post conference-nya. Baik, terima kasih kepada Nurse Nadila selaku Katim 1. Saya lanjut untuk melaporkan tentang hasil kasus kelolaan kami dari tim 2. Dari tindakan tadi,
kondisi pasien kelolaan kami pasien berjumlah 4 orang. Namun pasien keluar tono direncanakan pulang hari ini. Namun ada salah satu pasien dengan kasus pasien kelolaan seperti ini, yaitu Nyonya Siti yang semula rencananya operasi pengambilan cairan pada paru-paru. Saat dilakukan info konsen oleh Nurse Pratiwi, pasien menolak dilakukan prosedur tersebut. Izin bertanya kepada Nurse Pratiwi, apakah pada saat melakukan inform konsen sudah sesuai dengan SOP yang diberlakukan oleh rumah sakit, dan juga bagaimana respon dari keluarga dan pasien itu sendiri? Ya, izin menjawab ya Ibu Sinta ya. Sebelumnya saya sudah melakukan inform konsen juga kepada keluarganya dan pasiennya yang setelah ditetapkan di rumah sakit ini, dan saya juga telah memberikan informasi kepada pasien dan keluarga pasien. Namun keluarga pasien dan pasien itu menolak untuk melakukan tindakan operasi. Ya, baik, kepada rekan-rekan, apakah mempunyai solusi untuk permasalahan yang telah dikemukakan oleh Nurse Pratiwi? Baik, menurut saya ya mungkin bisa dilakukan inform konsen ulang untuk memberitahu bagaimana efek jika prosedur ini tidak dilakukan. Namun jika keluarga pasien masih tetap menolak, kita bisa meminta mereka menandatangani surat pernyataan tentang penolakan tindakan operasi agar di kemudian hari kita tidak mendapatkan masalah jika pasien tersebut terjadi sesuatu. Baik, mungkin dari rekan-rekan ada yang menambahkan lagi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada tim 1 dan tim 2. Berarti untuk saya persik nanti ada beberapa hal yang dapat saya sampaikannya. Atas nama Nyonya Tika itu berarti perlu pemantauan order oksigennya. Untuk Nyonya Siti itu mungkin perlu dilakukan inform konsen ulang oleh shift yang selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari rekan-rekan sekalian? Mungkin sudah cukup. Ya, saya rasa untuk konferensi kali ini sudah cukup ya. Saya sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan sekalian atas kerjanya hari ini. Baik, saya tutup konferensi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan Ibu, semuanya hati-hati di jalan.